Beberapa tempat di bumi tidak ditakdirkan untuk ditinggali. Di balik beton tua ini tersimpan eksperimen biologis, radiasi yang membeku, hingga pemukiman yang dihapus paksa dari sejarah. Inilah 5 kota yang dinyatakan tidak lagi aman bagi manusia. Di tengah hamparan sunyi dataran Salisbury, berdiri sebuah desa yang waktu peradabannya berhenti secara paksa. Imber bukan hancur karena bencana alam, melainkan karena perintah militer yang absolut. Pada Desember 1943, di tengah dinginnya puncak Perang Dunia Kedua, militer Inggris mengetuk setiap pintu rumah penduduk. Mereka hanya diberi waktu 47 hari untuk meninggalkan tempat kelahiran mereka sendiri. Alasannya sangat teknis. Wilayah ini memiliki topografi yang sempurna sebagai medan latihan tempur bagi pasukan sekutu sebelum melakukan invasi besar ke Eropa. Penduduk pergi dengan satu harapan yang digantungkan pemerintah bahwa mereka akan kembali setelah perang usai. Namun, janji itu adalah sebuah kebohongan sejarah yang pahit. Hingga hari ini, Imber tetap menjadi zona militer yang tertutup rapat bagi publik. Rumah-rumah di sana kini hanyalah cangkang kosong dan dikelilingi papan peringatan bahaya. Secara teknis, desa ini masih digunakan untuk pelatihan perang perkotaan modern, menjadikannya museum hidup dari kekuasaan negara atas hak sipil. Gereja Saint Giles berdiri kesepian di tengah reruntuhan, menjadi satu-satunya bangunan yang dirawat secara resmi, seolah menjadi saksi bisu betapa mudahnya sebuah komunitas dihapus dari peta demi kepentingan strategis. Imber bukan sekadar desa mati, ia adalah monumen permanen dari pengkhianatan birokrasi yang tak pernah ditepati. Sebuah tempat di mana waktu sengaja dihentikan demi mempersiapkan kehancuran di tempat lain. Keheningannya bukan berasal dari ketiadaan, melainkan dari sisa-sisa amarah dan kesedihan yang ditinggalkan para penghuninya yang tak pernah diizinkan pulang. Jika di Imber manusia diusir oleh senapan militer, di lereng Bukit Turki, ribuan orang terpaksa pergi karena garis batas negara ditarik ulang secara paksa. Di lereng terjal pegunungan Taurus, ribuan struktur batu kelabu berdiri seperti kerangka raksasa yang merayapi perbukitan Fethiye. Inilah Kayaköy, atau dulunya Livisi, sebuah kota yang tidak mati karena ditinggalkan perlahan, melainkan karena napas peradabannya dihentikan paksa oleh tinta di atas kertas perjanjian. Fakta sejarah mencatat bahwa pada tahun 1923, Konvensi Pertukaran Penduduk antara Yunani dan Turki menjadi lonceng kematian bagi kota ini. Dalam sekejap, ribuan penduduk Ortodoks Yunani yang telah menganggap tempat ini sebagai rumah selama berabad-abad dipaksa pergi, meninggalkan aroma kopi dan gema doa di gereja-gereja yang mendadak sunyi. Sebaliknya, penduduk Muslim yang datang dari Yunani menolak menempati bangunan-bangunan ini karena merasa tidak terbiasa hidup di lereng bukit yang gersang. Namun, misteri Kayaköy tidak berhenti pada pengusiran manusia. Seolah alam ikut murka atas kekosongan tersebut, pada tahun 1957, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah ini. Getaran hebat itu meruntuhkan atap-atap kayu dan menghancurkan dinding-dinding rumah. Kini, Kayaköy adalah monumen kesedihan yang membeku. Angin yang berhembus melalui jendela-jendela tanpa kaca menciptakan siulan tipis yang terdengar seperti bisikan masa lalu di tengah reruntuhan gereja dan sekolah yang kini ditelan semak liar. Secara teknis, Kayaköy kini berstatus museum terbuka, namun atmosfernya tetap mencekam. Sebuah tempat di mana sejarah politik dan bencana alam berkolaborasi untuk menghapus sebuah kehidupan,
menyisakan teka-teki tentang sisa-sisa energi yang tertinggal di antara retakan batunya yang membisu. Dari keheningan sejarah di Turki, kita terbang ke sebuah kota di Jepang, di mana waktu berhenti bukan karena politik, melainkan karena kegagalan teknologi yang tak kasat mata. Futaba adalah potret menyeramkan tentang apa yang terjadi ketika kemajuan teknologi paling mutakhir di bumi berbalik menjadi senjata pemusnah yang tak kasat mata. Sejarah gelap kota ini bermula pada 11 Maret 2011 saat gempa bumi raksasa berkekuatan magnitudo 9,0 mengguncang dasar laut, memicu dinding air tsunami setinggi lebih dari 10 meter yang menghantam pesisir Fukushima. Secara teknis, bencana alam ini memutus aliran listrik pada sistem pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang terletak tepat di perbatasan Futaba. Kegagalan sistemik ini memicu serangkaian ledakan hidrogen yang melepaskan partikel radioaktif, mematikan ke udara, memaksa seluruh penduduk kota melarikan diri dalam hitungan jam tanpa sempat membawa apapun. Kini, Futaba berdiri sebagai kota hantu modern yang membeku dalam kapsul waktu yang tragis. Melangkah di jalanannya terasa seperti memasuki dimensi lain. Di sini, kamu akan menemukan deretan mobil hibrida yang terparkir rapi, namun kini berkarat ditelan tumbuhan merambat, serta toko-toko swalayan yang masih memajang produk dari tahun 2011 yang telah kedaluarsa belasan tahun lalu. Misterinya terletak pada keheningan yang absolut. Meskipun secara fisik bangunan-bangunannya masih utuh dan modern, detak jantung kehidupan di sini telah dicabut secara paksa oleh musuh yang tidak berbau dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Futaba bukan sekadar reruntuhan akibat tsunami, melainkan monumen atas rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan atom yang tak terkendali. Hingga hari ini, sebagian besar wilayahnya tetap menjadi zona terlarang, di mana angka pada alat pendeteksi radiasi menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian di antara lorong-lorong kota yang terlupakan ini. Futaba memperlihatkan kecelakaan yang tak disengaja, namun di sebuah pulau terpencil di Skotlandia, manusia justru sengaja menciptakan kiamat kecil di laboratorium. Selama hampir setengah abad, Gruinard Island adalah titik paling dijauhi di seluruh Britania Raya. Pulau kecil yang tampak indah dari kejauhan ini bukanlah tempat wisata, melainkan sebuah laboratorium terbuka bagi Departemen Perang selama Perang Dunia Kedua. Disinilah para ilmuwan melakukan eksperimen gelap dengan melepaskan spora biologis berbahaya jenis antraks ke arah kawanan domba untuk mengukur efektivitas senjata biologis dalam skala medan perang yang sebenarnya. Hasilnya seketika dan sangat mengerikan. Pulau itu terkontaminasi secara total hingga tanahnya dianggap sebagai racun bagi segala bentuk kehidupan yang menyentuhnya. Seluruh domba uji coba tewas dalam waktu singkat dengan cara yang sangat mengenaskan, meninggalkan tanah yang terkutuk bagi siapapun. Papan peringatan bertuliskan, "Dilarang mendarat," berdiri tegak di pantainya selama puluhan tahun, memperingatkan bahwa menginjakkan kaki di sana berarti menjemput maut yang tak terlihat. Secara teknis, spora yang dilepaskan di sini memiliki daya tahan yang luar biasa di lingkungan ekstrim, mampu tertidur di dalam tanah selama berabad-abad dan tetap mematikan jika terhirup atau masuk ke dalam aliran darah. Pada tahun 1980-an, dilakukan pembersihan massal dengan menyemprotkan ratusan ton larutan formaldehida untuk membunuh bakteri tersebut. Meskipun pada tahun 1990 pulau ini akhirnya dinyatakan aman, reputasi gelapnya tidak pernah benar-benar pulih di mata masyarakat. Tidak ada yang berani membangun struktur permanen atau menetap di sana hingga saat ini.
Gruinard tetap menjadi pulau yang terisolasi secara sosial dan geografis, sebuah monumen atas ambisi militer yang tanpa sengaja mengubah sepotong surga di Skotlandia menjadi neraka biologis yang diasingkan dari peradaban manusia untuk waktu yang sangat lama. Jika Gruinard adalah eksperimen rahasia di sebuah pulau, maka lokasi terakhir kita adalah sebuah wilayah seluas negara bagian yang menjadi saksi lahirnya ratusan matahari buatan. Di kedalaman padang rumput Kazakhstan yang luas dan gersang, terdapat sebuah kota yang selama puluhan tahun keberadaannya dihapus dari peta resmi Uni Soviet. Kota ini adalah pusat syaraf administratif dari The Polygon, situs pengujian nuklir paling intensif di dunia yang pernah dibangun manusia. Dari balik jendela gedung-gedung beton yang kokoh di Kurchatov, para elit militer dan ilmuwan atom mengamati lebih dari 450 ledakan nuklir yang mengguncang pondasi bumi dan mengubah cakrawala menjadi lautan api yang mengerikan. Kekuatan ledakan yang diuji di sini mencapai ribuan kali lipat dari bom yang menghancurkan Hiroshima, mengakibatkan lanskap di sekitarnya tidak lagi berbentuk datar, melainkan dipenuhi kawah-kawah raksasa yang lebih menyerupai permukaan bulan daripada bumi. Kini, Kurchatov adalah kota penuh kontradiksi yang sangat mencekam bagi siapapun yang berkunjung. Struktur beton raksasa yang dibangun khusus untuk menguji kekuatan ledakan masih berdiri tegak di tengah padang rumput, menyerupai artefak dari peradaban lain yang telah musnah. Sebagian penduduk masih bertahan hidup di kota ini, meskipun mereka hidup di bawah bayang-bayang radiasi sisa yang telah menyatu dengan DNA, lingkungan, dan rantai makanan mereka selama puluhan tahun tanpa henti. Secara teknis, wilayah ini adalah salah satu tempat dengan tingkat radioaktif lingkungan paling kompleks di bumi, di mana efek kesehatan jangka panjang masih terus dipelajari. Kurchatov bukan sekadar kota mati yang terbengkalai, ia adalah titik nol dari ambisi manusia untuk menguasai kekuatan atom demi supremasi global. Tempat di mana sains kehilangan kompas moralitasnya, meninggalkan tanah yang terluka secara permanen, dan sejarah gelap yang tak akan pernah bisa dipulihkan sepenuhnya oleh waktu, menjadi saksi bisu atas kekuatan penghancur yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. Pada akhirnya, 5 tempat ini bukan sekadar reruntuhan beton atau tanah yang terkontaminasi. Mereka adalah cermin dari ambisi, ego, dan kekeliruan kita sebagai manusia. Seringkali kita baru menyadari harga dari sebuah kemajuan atau kekuasaan tepat setelah kita kehilangan tempat yang kita sebut sebagai rumah.